Ladies and gentlemen, and the only one who will occupy position A3. Bertemu Sintayong di fase grup, pelatih Thailand beri komentar. Hasil drawing Piala AFF 2022 menempatkan timnas Indonesia kembali bertemu dengan Thailand bersama Filipina, Kamboja, dan menunggu pemenang antara Brunei atau Timor Leste. Bersaing di grup A dengan timnas Indonesia dan berstatus sebagai juara bertahan. Pelatih timnas Thailand Mano Polking turut memberikan komentarnya. Mendapatkan undangan saat sesi drawing, Mano menegaskan jika mereka akan menganalisa tim lawan dalam babak penyisihan grup. Pelatih asal Brasil tersebut menjelaskan jika Piala AFF 2022 ini berbeda bagi tim Gajah Perang. Pasalnya kali ini mereka harus berjuang untuk mempertahankan gelar dan kembali bertemu dengan Sintayong di babak penyisihan grup. Mempertahankan gelar juara sedikit berbeda dari waktu sebelumnya. Sebelumnya kita tertantang untuk merebut, tapi sekarang kita harus mempertahankan gelar. Itu sedikit memberikan tekanan untuk kami karena kami harus menjadi juara lagi, ucap Mano Polking. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia merupakan salah satu lawan terberat bagi Mano Polking. Bagaimana tidak, pada Piala AFF 2020 lalu, timnas Indonesia dan Thailand berduel di partai puncak. Meskipun berhasil meraih gelar, tentu saat ini kondisinya berbeda lantaran Sintayong telah belajar dari kekalahan sebelumnya. Sintayong sendiri menegaskan dan merespon hasil pengundian dengan begitu bersemangat. Seperti diketahui, timnas Thailand merupakan tim yang meraih gelar juara terbanyak di Piala AFF. Total, mereka sudah mengkoleksi 6 gelar juara. Edisi tahun ini menjadi kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk memutus dominasi tersebut. Dengan skuad yang lebih matang dan kemungkinan besar adanya pemain naturalisasi baru membuat skuad Garuda juga berpeluang besar meraih gelar perdana di ajang antar negara ASEAN ini. Penyerang ganas di skuad timnas U19 Indonesia. Pertama, Rabbani Tasnim. Pemain asal Borneo FC tersebut sudah cukup menjanjikan selama membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Dia mencetak 4 gol di turnamen 2 tahunan itu. Atas ketajamannya itu pula, Sintayong nampaknya tidak ragu untuk kembali memanggilnya di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Kedua, Ronaldo Kuateh. Pengalaman Ronaldo Kuateh sudah tidak perlu diragukan lagi. Di usianya yang masih belia, dia sudah mencicipi atmosfer liga profesional hingga timnas senior. Kualitas sesungguhnya dari pemain milik Madura United ini tentu diharapkan terlihat lebih ganas di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Ketiga, Ricky Pratama. Belum tampil memuaskan di Piala AFF U19 2022 lalu, pemain PSM Makassar ini kembali dipanggil oleh Sintayong untuk mengisi lini depan. Kelincahannya dalam berlari dan kualitas teknik menembak yang unggul diharapkan bisa membantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Keempat, Muhammad Akram. Salah satu nama baru yang dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia U19 ini bisa diharapkan memberi pembuktian. Namanya memang masih asing di telinga publik sepak bola Indonesia. Namun pemain dari klub Liga 2 Persikap Bandung ini layak untuk dinantikan permainannya. Kelima, Hoki Caraka. Kualitas dari Hoki Caraka sudah terlihat sejak dia memperkuat timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Dia mencetak 4 gol di turnamen itu. Kualitasnya sudah tercium ketika dirinya menjadi bagian dari Garuda Select yang menimba ilmu di Inggris.
Tercatat, pemain kelahiran 21 Agustus 2004 itu mampu mencetak 14 gol selama program Garuda Select jilid keempat, sekaligus menjadi top skor. Isyaratkan tidak batal, PSSI upayakan Piala Indonesia tetap digelar. Berbanding terbalik dengan adanya isu bahwa Piala Indonesia batal bergulir karena ketiadaan sponsor. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menegaskan bahwa pihaknya masih berencana untuk menggelar Piala Indonesia pada musim ini. Sebelumnya PSSI berniat untuk menyelenggarakan Piala Indonesia pada tahun ini setelah mati suri selama 3 tahun dan dijadwalkan dimulai pada Agustus 2022. Namun Iwan Bule menjelaskan mengapa Piala Indonesia tidak kunjung berputar hingga sekarang. PSSI terkendala dengan biaya operasional. Bukan batal, nanti kami diskusikan lagi dengan tim kami. Kami panggil semua untuk rapat. Masih ada peluang. Piala Indonesia pakai biaya. Mudah-mudahan ada celah yang bisa kami pakai, ucap Iwan Bule. Dengan begitu PSSI menegaskan akan mengupayakan segala kemungkinan yang terjadi demi terselenggaranya kompetisi Piala Indonesia. Lantaran disinyalir kompetisi tersebut dapat menjembatani potensi pesepak bola di pelosok negeri.